Tokoh kedua dari generasi Beat yang karyanya dibaca oleh Kurt Cobain adalah William Burroughs. Setidaknya ada 3 buku William Burroughs yang diketahui telah dihatamkan oleh Kurt Cobain, antara lain Junkie, Naked Lounge, dan Queer. Junkie merupakan novel semi-autobiografis dengan kisah yang brutal tentang pengembaraan seorang pemadat bernama William di dunia bawah tanah yang penuh dengan kriminalitas. Dengan gaya penulisan yang minim emosi dan sangat raw, buku Junkie dianggap sebagai karya penting dalam sastra modern yang menggambarkan kehidupan para pecandu beserta tetek bengeknya dengan cara yang sangat realistis dan kritis. Masih beririsan secara tematik, karya Burroughs berikutnya yang berjudul Naked Lounge mengikuti kisah petualangan tokoh utama bernama William Lee yang terlibat dalam serangkaian petualangan penuh dengan zat, kekerasan, dan dunia bawah tanah yang kacau. William Lee adalah seorang pemadat yang terjebak dalam lingkaran kecanduan dan terlibat interaksi dengan agen pemerintahan yang penuh intrik. Dalam perjalanannya, William Lee berhadapan dengan berbagai situasi yang tampak seperti mimpi buruk, termasuk pertemuan dengan kekuatan-kekuatan misterius, agen rahasia, dan dunia yang tampaknya penuh dengan kebusukan. Buku ini menyajikan dunia yang penuh dengan kontrol sosial yang menindas, pemerintahan yang korup, serta ketergantungan pada obat-obatan terlarang sebagai metafora untuk perasaan terasing, kebingungan, sekaligus kecanduan. Buku ini tidak memiliki alur yang jelas dan terstruktur karena Burroughs menulisnya sebagai rangkaian potongan-potongan yang bersifat surreal, fragmentaris, dan seringkali tidak berurutan. Terakhir, buku berjudul Queer masih mengisahkan tokoh bernama William Lee yang menjalani hidup sebagai seorang pemadat yang berusaha melepaskan diri dari kecanduan. Di tengah perjuangannya, ia menjadi terobsesi dengan seorang pria muda bernama Eugene Ellerton. Lee menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencoba menarik perhatian Ellerton dan memenangkan kasih sayangnya. Namun, hubungan antara Lee dan Ellerton penuh dengan ketegangan emosional. Ellerton cenderung bersikap dingin dan acuh, sedangkan Lee seringkali bersikap canggung, obsesif, dan kadang-kadang manipulatif. Hubungan ini mencerminkan kesepian mendalam yang dirasakan Lee, serta perjuangannya untuk memahami dan menerima identitasnya sendiri sebagai seorang pria homoseksual di tengah norma masyarakat yang pada waktu itu masih sangat menolak terhadap orientasi seksual yang menyimpang seperti demikian. Sebagai pembaca buku-bukunya William Burroughs, Kurt Cobain merasa sangat terhormat ketika dia berkesempatan untuk bertemu sekaligus berkolaborasi dengan idolanya. Pada tahun 1992, Kurt Cobain menghubungi William Burroughs dan menanyakan tentang kemungkinan mereka melakukan kolaborasi. Burroughs segera menanggapinya dengan mengirimkan rekaman suaranya membacakan potongan cerpen bertajuk The Junkie Christmas yang semulanya dimuat dalam buku Exterminator yang diterbitkan Burroughs pada tahun 1973. 2 bulan kemudian, Kurt Cobain menindaklanjutinya dengan menimpali rekaman suara Burroughs tersebut dengan instrumen gitar yang sangat raw yang ia nukil berdasar Silent Night dan To Anacreon in Heaven. Silent Night sendiri merupakan sebuah kidung Natal populer yang digubah oleh Franz Xaver Gruber pada tahun 1818. Sedangkan To Anacreon in Heaven adalah sebuah lagu yang digubah oleh John Stafford Smith untuk sebuah klub musisi amatir di abad ke-18 yang dikenal dengan nama Anacreontic Society. Lagu ini sering digunakan oleh banyak penulis sebagai background pembacaan puisi-puisi mereka. Kolaborasi antara Kurt Cobain dengan William Burroughs kemudian mewujud menjadi sebuah lagu berjudul The Priest They Called Him yang dirilis pada tahun 1993 dalam format vinil edisi terbatas yang hanya dicetak sekitar 1000 keping saja. Lagu ini memuat cerita narasi yang suram dan penuh simbolisme tentang sang imam dalam konteks pemadat yang suatu kali di malam Natal, ia berjuang untuk mendapatkan zat. Cerita dalam lagu ini sangatlah menarik dan penuh teka-teki, sehingga sepertinya di lain kesempatan, Mahaplung perlu secara khusus membedah The Priest They Called Him dalam kajian lirik. Dan seperti yang sempat disinggung di awal, Kurt Cobain merasa sangat bangga dan gembira setelah merilis kolaborasi eksperimentalnya dengan William Burroughs. Ia bahkan mencatat pengalaman tersebut dalam jurnalnya, menuliskan, "Saya telah berkolaborasi dengan salah satu idola saya, yakni William Burroughs, dan saya tidak bisa merasa lebih keren." The Priest They Called Him sejatinya merupakan kolaborasi jarak jauh karena Kurt Cobain dan Burroughs tidak sekalipun bertemu selama penggarapan. Dan sepertinya nggak lama seberes lagu itu dirilis, Kurt Cobain menyurati William Burroughs dengan tujuan meminta sang idola untuk berperan dalam video klip Heart Shaped Box. Dalam surat tersebut, Kurt Cobain menunjukkan kekhawatiran bahwa sang idola akan menolak tawaran tersebut lantaran desas-desus tentang dia seorang pemadat telah menyebar luas di berbagai media.
Kurt Cobain tidak ingin William Burroughs menganggap bahwa keinginannya memilih penulis itu sebagai bintang video klip didasari atas pemujaan berlebih, di mana Kurt Cobain saking mengidolakan Burroughs, ia ingin menyamakan kehidupannya dengan Burroughs, di mana masa mudanya dulu juga seorang pemadat. Saya menyadari bahwa cerita-cerita di media mengenai penggunaan zat saya mungkin membuat Anda berpikir bahwa permintaan ini berasal dari keinginan untuk menyamakan kehidupanku dengan Anda. Tapi, biarkan saya meyakinkan Anda bahwa itu tidaklah benar, tulis Kurt Cobain dalam surat tersebut. Sekalipun demikian, dalam surat ini, Kurt Cobain tidak secara gamblang menyatakan apa alasannya bersikeras memilih Burroughs sebagai aktor video klip. Saking inginnya memilih Burroughs, Kurt Cobain bahkan menawarkan opsi jika Burroughs nggak ingin wajahnya ditampilkan. Ia bahkan bersedia untuk dibikin ngeblur sehingga hanya Kurt Cobain sendirilah yang mengetahui bahwa aktor tersebut adalah William Burroughs. Namun, pada akhirnya Burroughs tetap menolak permintaan tersebut. Karenanya, dalam video klip The Heart-Shaped Box, Kurt Cobain akhirnya memilih seorang lelaki tua generik yang terpatri di kayu salib dan tengah dipatuk oleh burung gagak. Seandainya waktu itu Burroughs setuju, Kurt Cobain telah menulis adegan yang nantinya bakal dilakoni oleh sang penulis generasi Beat. Dalam buku jurnalnya, Kurt Cobain menulis detail adegan tersebut sebagai berikut. Dengan gambar berwarna hitam putih, William dan saya duduk berhadapan di sebuah meja dengan cahaya matahari yang menyilaukan masuk dari jendela di belakang kami. Setelahnya, kami saling menggenggam tangan dan saling menatap mata. Dia merapat tubuhku dari belakang, kemudian jatuh dan mati di atas tubuhku. Setelah itu ditampilkan rekaman medis yang menunjukkan sperma mengalir melalui penis, sebuah uap seperti roh keluar dari dada dan area selangkangannya lalu masuk ke dalam jiwaku. Meski gagal menjadikan Burroughs sebagai model video klip, Kurt Cobain tetap senang karena akhirnya, pada Oktober 1993, dia bertemu dengan sang idola di kediamannya yang berlokasi di Kansas, Amerika. Dalam pertemuan tersebut, Kurt Cobain dan Burroughs ngobrol selama beberapa jam dan sebelum mereka berpisah, Kurt Cobain memberikan kenang-kenangan berupa buku biografi Lead Belly yang telah ditandatangani olehnya. Sedangkan Burroughs, ia memberikan kepada Kurt Cobain sebuah lukisan. Setelah Kurt Cobain pergi, Burroughs dengan mengerutkan alisnya, ia berkata kepada asistennya, ada yang salah dengan anak itu. Sementara itu, dalam wawancaranya bersama Rolling Stone pada 25 Oktober 1993, Kurt Cobain menggambarkan pertemuan tersebut dengan mengatakan, saya terbebas dari begitu banyak tekanan dalam 1,5 tahun terakhir. Saya masih terpesona olehnya, kata Kurt Cobain dengan begitu lega. Kemudian, jauh hari setelah Kurt Cobain meninggal dunia, Burroughs mengenang pertemuan itu dengan mengatakan, Kurt Cobain sangat pemalu, sangat sopan, dan jelas menikmati kenyataan bahwa saya tidak terpesona saat bertemu dengannya. Ada sesuatu tentangnya, seperti dia sangat rapuh dan teraliensi dengan kesendiriannya. Sepertinya cukuplah segini saja ulasan mendetail mengenai beberapa buku yang menjadi bacaan favoritnya Kurt Cobain. Dan kalau boleh minta saran darimu, menurutmu musisi siapa lagi yang dirasa perlu untuk dikulik buku bacaannya? Silahkan tulis saranmu di kolom komentar. Sebagai tambahan, selain beberapa judul tadi, jika kamu penasaran daftar lengkap buku-buku lain yang menjadi bacaan favoritnya Kurt Cobain, silahkan tengok pada kolom deskripsi video ini dan barangkali kamu ingin membelinya, di sana sudah saya sertakan sekalian link untuk pembeliannya. Tinggal diklik saja lalu check out dan seperti biasa, jika kamu tertarik dengan pembahasan seperti ini, kamu bisa mendukung Mahabrung dengan sesimpel klik tombol subscribe dan atau jika kamu merasa mampu memberikan sumbangsi secara finansial, silakan klik tombol terima kasih berikut, lalu sisihkan sepersekian rupiahmu di sana. Sekian dan semoga Seninmu selalu menggembirakan.